present. Hai, aku Dacilata Janata dari Fakultas Hukum. Halo, aku Widya Husnuzaria dari Prodi Peternakan. Aku Azel Neotama dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Halo semuanya, aku Muhammad Dafa Firdaus dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Gersalo Masinus Naga dari jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik. Aku Fani Nirmalasari dari Prodi Sastra Indonesia. Hai, aku Safa Arla dari Prodi Farmasi. Selamat datang di Desa Silurah, desa tertua dan desa terluas di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Secara geografis, Desa Silurah berbatasan dengan Desa Sodong di sebelah utara, Desa Tombo di sebelah timur, dan Desa Jolotigo di sebelah barat. Sedangkan secara administratif, Desa Silurah terbagi ke dalam 6 dukuh, 4 rukun warga, dan 11 rukun tetangga. Disinilah lokasi mahasiswa KKN Tim 2 Undip mengabdi dan melaksanakan program kerja yang akan bermanfaat bagi desa. Sektor pertanian dan peternakan menjadi produk komoditas utama di Desa Silurah. Disebabkan dari letak desa yang berada pada ketinggian 800 sampai dengan 1.300 meter di atas permukaan laut. Selain itu, sebagai desa tertua di Kecamatan Wonotunggal, Desa Silurah memiliki berbagai penawaran destinasi wisata dan telah dinobatkan menjadi desa wisata. Adapun beberapa permasalahan yang ada di Desa Silurah dapat disaksikan melalui video wawancara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video profil Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dari Tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2023. Di sini saya bersama salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus menjadi kepala desa Silurah, yaitu Bapak Suroto. Selamat malam Bapak. Malam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Selalu semangat ya Pak? Tetap semangat. Tetap semangat. Apakah capek Pak mengantuk atau apa sebagai kepala desa gitu Pak? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Semangat. Selalu semangat ya Pak. Jadi maksud dan tujuan saya di sini itu akan ingin menanyakan 2 pertanyaan Pak. Siap. Jadi kurang lebih itu pertanyaannya tentang apa masalah yang sedang ada di Desa Silurah, habis itu dan bagaimana kelanjutan atau bagaimana solusi dari Bapak atau mungkin warga sekitar gitu Pak. Siap. Saya juga berterima kasih Bapak mau ditanyakan mengenai hal tersebut gitu Pak. Kan sifatnya mungkin sensitif atau pribadi gitu. Iya. Gak apa-apa ya Pak ya? Siap, tidak masalah. Santai saja Mas. Berarti saya langsung bertanya ke pertanyaan pertama nih Pak. Iya. Sejauh ini apa saja sih Pak permasalahan yang sedang dihadapi oleh Desa Silurah
utamanya kan Desa Silurah itu sebagai desa wisata gitu Pak, Betul, sama iya. banyak orang-orang yang mungkin di sini sebagai peternak, petani dan segala macam. Iya. Apakah ada permasalahan di situ juga Pak? Iya. Jadi Silurah ini punya potensi yang sangat luar biasa. Di antaranya ada wisata. Wisata ini merupakan peninggalan sejarah. Ada patung Ganesha, Curug, dan Linggayoni, Bondan Berundak, Taman Salendra yang baru dibangun tahun 2021 dan 2022. Yang saat ini kita permasalahkan memang jadi wisata sudah ada tapi pengunjung belum ada. Satu, kalau akses jalan itu hanya bagian, kalau bagi kami di pemerintah itu hanya kecil saja Mas. Tetapi yang saat sekarang masih dibutuhkan oleh kami ini mengikuti era digitalisasi itu sekarang adalah pemasarannya Mas. Itu yang menjadi sangat penting bagi kami sehingga belum dikenal oleh masyarakat luas. Oke Pak. Lalu untuk mungkin untuk masyarakatnya Pak, tentang bagaimana pekerjaan mereka sehari-hari yang beternak, bertani begitu, apakah ada permasalahan juga Pak di situ Pak? Ada juga sih Mas. Keseharian masyarakat Desa Silurah ini kan mayoritas petani dan peternak karena hidupnya kan di pegunungan. Bagi saya yang melimpah ruah kaitannya dengan pakan, cuman saat sekarang belum bisa mengelola secara benar dan betul. Masih istilahnya konvensional. Baik. Berarti ada dua permasalahan ya Pak. Pertama, bagaimana mempromosikan Silurah sebagai desa wisata, dan juga bagaimana para peternak ini mengelola pakan mereka gitu nih Pak ya? Iya, betul, Oke. betul Mas. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya? Siap. Untuk sejauh ini nih Pak, baik dari Bapak, perangkat desa maupun dari warga sendiri itu gimana sih Pak menindaklanjuti mengenai dua permasalahan tadi Pak? Yang saat sekarang yang kami sedang rencanakan masuk di RKPDes untuk menjawab tentang kaitannya dengan wisata. Yang saat ini kan keluhannya adalah pemasaran. Dalam waktu dekat ini kami akan membuat BTS kolaborasi dengan pihak Telkomsel dan Diskominfo ini. Alhamdulillah Pak. Ya. Jadi itu untuk menunjang sinyal ya Pak ya? Betul Jadi, sekali Mas. supaya promosi soal desa wisata Silurah itu bisa dilakukan via digital. Betul. Oh gitu Pak. Iya. Lalu untuk yang pakan ternak tadi Pak, apakah sudah ada solusinya sendiri nih dari para masyarakat maupun dari perangkat desa gitu Pak? Waduh, saat sekarang belum ada solusi Mas, meskipun pakan melimpah ruah, tetapi nanti kalau musim kemarau juga nanti rumputnya berkurang dan sebagainya. Yang jelas ini belum ada solusi. Oh belum. Bapak punya harapan Mas KKN inilah yang nanti bisa menjawab tentang Pak, siap. peternakan ini Mas. Nanti akan kita jawab Pak permasalahan Iya. soal makan ternak tadi Pak. Siap, makasih, terima kasih. Mungkin cukup Pak pertanyaan dari kami. Dua pertanyaan itu saja dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, saya akan tanyakan tapi tidak perlu di video lagi Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, oke. Untuk menutup ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai desa wisata, destinasi wisata utama di Desa Silurah adalah Arca Ganesha yang merupakan Arca Ganesha tertua kedua di dunia. Destinasi wisata lainnya adalah berupa Curug Kalirokno, Curug Pancawarna, Curug Bidadari, Puncak Kobar, dan Taman Sailendra. Taman Sailendra sendiri dimanfaatkan masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pagelaran seni, terutama pada saat nyadran Gunung Rogokusumo pada setiap Jumat Kliwon bulan Jumadil awal. Adapun pagelaran seni yang ditampilkan adalah tari sintren, wayang kulit, kuda lumping, tumpengan, dan pemotongan kambing kendit. Pada bidang pertanian dan peternakan, Desa Silurah memiliki berbagai macam UMKM lokal berupa kopi robusta khas Silurah, teh Silurah, dan produk minuman gones hasil turunan dari air nira. Sebagai solusi atas permasalahan di Desa Silurah,
tim kami menawarkan 2 program multidisiplin, yaitu yang pertama adalah pengembangan desa wisata berupa usulan paket wisata yang disampaikan kepada kelompok sadar wisata Ganesha Silurah. Adapun usulan paket wisata yang ditawarkan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kreativitas masyarakat, perluasan jangkauan pasar melalui media sosial, dan edukasi pengelolaan destinasi wisata. Program multidisiplin yang kedua adalah edukasi fermentasi pakan ternak yang ditujukan kepada petani dan peternak di Desa Silurah. Fermentasi pakan sendiri merupakan salah satu metode pengolahan pakan dengan tujuan untuk meningkatkan nutrisi dari bahan pakan tersebut. Hal ini didasarkan pada keluhan warga terkait dengan keterbatasan pakan pada saat musim kemarau. Ditambah lagi, dengan adanya potensi pakan ternak yang melimpah milik warga Desa Silurah, tim kami kemudian menginisiasi pembuatan fermentasi pakan bagi ternak di Desa Silurah. Sedangkan pelaksanaan program monodisiplin dilakukan pada minggu kedua hingga minggu kelima sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa.